يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Summa amma ba'd. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Asep Usman Ismail, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di kajian Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pada hari ini kita akan melaksanakan kajian tadabbur Al-Quran. Pertama-tama mari Bapak Ibu sekalian kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah di hari-hari ini kesehatan ini mahal sekali dan kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat dan suatu bentuk syukur yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita menggunakan kesehatan kita untuk mentadaburi Al-Quran dan mempelajari kitab Allah. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita, yaitu surat Ali Imran ayat 118 sampai dengan 120. Dan insya Allah pada hari ini kita akan dibimbing oleh guru kita, Bapak Ustadz Profesor Dr. Asep Usman Ismail MA. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Profesor Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Kabar baik. Masih ingat kita dua minggu, 3 minggu yang lalu masih ketemu di Masjid Raya Pondok Indah ya Pak Ustadz ya, pagi-pagi habis sholat subuh. Iya. Sekarang kondisinya darurat, kita beribadah di rumah dulu Pak Ustadz sementara waktu. Iya. Prof, hari ini kita akan mengkaji mentadaburi 3 ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 118 sampai dengan 120. Biasanya dalam kajian tadabbur itu, masalah waktu itu kita mengkaji sampai dengan pukul 6.30, nanti lalu akan dilanjutkan dari pukul 6.30 sampai pukul 7 itu untuk sesi tanya-jawab. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk tempat dan waktunya kami persilahkan kepada Ustadz Profesor Dr. Asep Usman Ismail. Silakan Prof. Baik, saya akan mengambil PowerPoint yang saya siapkan. Baik, silakan Pak Ustadz. Apakah sudah bisa? Belum keluar Pak. Saya mohon izin, mungkin ini Bapak dijadikan host ya, minta tolong Pak Syahid. Langsung bisa. Ya, bisa. Silakan Pak, bisa langsung Pak. Sudah jadi host katanya Pak. Belum juga Pak. Coba lagi. Belum diizinkan masuk saya. Sudah dijadikan co-host Pak Syahid? Sudah. Coba lagi Ustaz. Coba. Ini saya belum bisa ngambil Pak. Filenya sudah dibuka, Prof? Buka dulu. Sudah saya sudah dibuka. Sudah membuka. Saya tinggal mengambil ke share screen. Share screen. Agak terganggu nih mudah-mudahan. Mungkin harus bisa membantu membukakan portalnya ya. Pintunya. Kemarin. Pak Syahid ada filenya Pak? Saya ada file. Mungkin dibantu dari Pak Syahid bisa Pak? Bisa. Dari saya saja Prof, boleh? Ya. Oh boleh baik silakan. Tidak apa-apa. Yang penting muncul di layar supaya semua kita. Nah, ya terima kasih Pak Syahid. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk
tadabbur Al-Quran. Pagi ini ayat yang akan dibahas surat Ali Imran ayat 118 sampai dengan ayat 120. Kembali saya mohon bantuan untuk menayangkan PowerPoint yang saya siapkan. Nah, ini mohon ajak ini kelihatan tim kelihatan ya. Kelihatan. Baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, 3 ayat ini bisa dirumuskan dalam sebuah judul. Judulnya adalah tadi, maaf, jangan jadikan orang luar berada di lingkaran inti kehidupan kaum muslimin. Kira-kira gitu. Jangan jadikan orang luar berada dalam lingkaran inti kaum muslimin. Ini tafsir ringkas surat Ali Imran ayat 118 sampai dengan ayat 120. Kita akan mulai masuk kepada ayat. Nah, ayat ini kalau ada yang qori'ah atau qori yang membacakan boleh. Pak Irwan ada yang membantu membacakan dengan suara yang bagus? Pak Edi nih bagusnya kalau ada Pak Edi. Pak Edi ada Pak Edi. Silakan. Pak Edi dibaca ayatnya, atau Pak Sahid. Baca tarjamahnya. Pak Edi belum. Pak Edi nggak ada. Pak Sahid mau bisa bantu Pak Sahid? Saya dengan suara yang pas-pasan ya. Iya. Membaca ayat dan juga tarjamah. Silakan Pak Sahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Dilanjutkan dengan terjemahnya Bapak. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang di luar kalangan kamu tidak seagama sebagai teman kepercayaan kamu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu, mereka mengharapkan kehancuran kamu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh kami telah menerangkan kepada kamu ayat-ayat kami jika kamu berpikir. Baik, dilanjutkan Pak dengan slide berikutnya. Nah, ini tolong dibaca saja asbabun nuzulnya. Sabab nuzul surah Ali Imran ayat 118. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berhubungan dengan tindakan sebagian kaum muslimin yang berhubungan erat dengan orang-orang Yahudi di Madinah karena bertetangga dan adanya perjanjian damai di antara mereka, yaitu Piagam Madinah. Allah melarang menjadikan orang-orang kafir yang telah nyata niat jahatnya terhadap orang-orang Islam sebagai teman akrab. Lanjutkan Pak slide berikutnya. Nah, ini ya sedikit, lanjut Pak, tayangkan aja semuanya, ada apa-apa. Ya, ini sedikit gambaran tentang demografi kota Yathrib. Jadi supaya tergambar betul. Nanti kita bolehlah jalan-jalan ke Madinah. Dulu namanya sebelum Rasulullah hijrah itu Yathrib. Kota ini memiliki 2 penduduk. Ada penduduk asli, Arab, dan ada pendatang Yahudi. Yahudi ini berasal dari utara, tuh, dari wilayah yang sekarang disebut Palestina, lalu migrasi ke Madinah. Mengapa migrasi? Karena Yahudi hancur kerajaannya. Lalu mereka menyelamatkan diri. Sampai di Madinah, kemudian hidup bersama orang-orang Arab. Seperti apa gambaran berikutnya?
slide berikutnya, Pak. Mohon slide berikutnya. Nah, dengan demikian, penduduk Yasrib itu terdiri pada 6 partai, 6 bani. Bani itu seperti unit sosial, tapi kira-kira melakukan peran-peran seperti partai dalam dunia modern. Yang pertama, ini Bani Aus. Bani Aus ini mewakili Arab pribumi. Yang kedua, Bani Hajrat. Ini juga mewakili Arab pribumi. Itu, dan ini lebih banyak jumlahnya. Yang ketiga, Bani Nadir. Ini adalah kelompok Yahudi. Yang keempat, Bani Quraidah. Ini juga Yahudi. Yang kelima, Bani Kainuko. Ini juga Yahudi. Dan yang keenam, Bani Auf. Ini juga Yahudi. Dalam struktur masyarakat di Madinah, kelompok-kelompok ini membentuk komunitas sendiri. Ada perkampungan Bani Nadir, perkampungan Bani Quraidah, perkampungan Bani Auf, dan seterusnya perkampungan Bani Aus. Jadi ini tidak membaur dari sisi tempat tinggal, tapi ada satu kelompok-kelompok, klaster-klaster. Lalu masing-masing memiliki pasar. Begitu. Nah, inilah yang membuat Yasrib tidak pernah rukun. Karena dilanda oleh konflik berkepanjangan antara pendatang, yaitu Yahudi, dengan pribumi yang memiliki 2 bani besar, yaitu Bani Aus dan Bani Hajrat. Untuk apa mereka konflik? Mari kita lihat slide berikutnya. Mari kita lihat. Lanjutkan, Pak. Slide berikutnya. Nah, ini karena memang ada kepentingan. Saya ingin menjelaskan, ini ada 3 pekerjaan penduduk Madinah: petani, peternak, pedagang. Bani Aus dan Bani Hajrat dominan sebagai petani. Karena mereka pribumi, memiliki lahan. Jadi petani memiliki lahan. Itu. Kemudian selain pekerjaannya petani, juga peternak. Inilah pekerjaan dominan Bani Aus, Bani Hajrat, Arab pribumi. Itu. Sedangkan Yahudi lebih dominan sebagai pedagang. Walaupun Yahudi juga ada yang jadi petani, peternak, tapi dominan pedagang. Arab juga pedagang ada. Kira-kira gini petanya. Nah, peta inilah yang menyebabkan mengapa dalam Islam zakat pertama itu zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan. Karena itulah secara sosiologis masyarakatnya di Madinah. Dulu namanya Yasrib, tapi oleh Nabi diubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bermandikan cahaya. Mari kita lanjutkan slide berikutnya, Pak, supaya efisien penjelasannya. Silakan dilanjutkan, Pak. Nah, ini yang menjadi konflik itu apa? Yang menjadi konflik antara Arab dan Yahudi itu adalah karena posisi Yasrib yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional. Jadi dilukiskan kan surat Quraisy kan, li'ila fi Quraisyin, sudah menjadi tradisi yang tahun-menahun bagi penduduk Quraisy, rihlatas syita iwasoib, mereka melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan di musim panas. Salah satu jalur yang mereka bangun adalah dari Mekah ke utara itu sampai ke Yordan yang dulu namanya Syam. Nah, untuk sampai ke utara harus melewati Yasrib. Jadi ini kotanya kota penghubung. Nah, kota penghubung ini siapa yang berkuasa di Yasrib akan mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, mendapatkan komoditas, barang-barang. Barang-barang dari Madinah kadang-kadang diambil, kemudian mereka ihtiqarupun. Ihtiqar itu menimbun. Nah, Yahudi gitu cara kerjanya, cara dagangnya, dia menimbun. Jadi tidak sampai ke Syam.
komoditas dari Syam tidak sampai ke Mekah karena diambil, dikuasai, lalu ditimbun oleh pedagang-pedagang Yahudi. Konsep riba itu produk Yahudi di Madinah. Lalu mereka mendapat keuntungan dari bea, mereka dapat keuntungan dari cukai. Tapi untuk itu mereka harus berebut kekuasaan. Terjadilah konflik. Nah, dalam konflik ini cukup menarik, tidak jarang Arab koalisi dengan Yahudi untuk menghadapi Arab juga. Seperti Bani Aus pernah berkoalisi dengan Bani Nadir untuk menghadapi 3 partai Yahudi yang lainnya. Jadi di sini masalah agama, masalah keyakinan cair saja. Karena yang paling pokok adalah kepentingan dagang, kepentingan bisnis, kepentingan politik. Begitulah kira-kira. Nah ini saya tidak mau cerita sekarang, saya cerita yang masa lalu saja, tapi tolong yang masa lalu itu cermin untuk keadaan sekarang. Itu kira-kira. Nah inilah yang membuat latar belakang berebut tentang kepemimpinan kota Yathrib. Mungkin kalau sekarang berebut jadi wali kota. Kalau itu kira-kira seperti itu. Lanjut Pak. Lanjutkan lagi. Karena ini masih latar belakangnya. Nah sekarang setelah Rasulullah SAW lahir tahun 570 di kota Mekah, lalu menjadi nabi 40 tahun kemudian tahun 610. Nah, ada beberapa penduduk Madinah yang bosan dengan konflik. Konflik yang begitu membuat tidak nyaman, tidak bahagia, tidak ada ketertiban, tidak ada kedamaian, tidak ada kerukunan. Maka beberapa orang dari Bani Aus dan Bani Adrat datang ke Mekah. Mereka untuk menyatakan masuk Islam. Berbondong-bondong. Terjadilah bayat. Bayat itu janji setia kepada Nabi. Namanya Aqobah. Aqobah 1, Aqobah 2, dan seterusnya. Nah inilah Bani Aus dan Bani Hajrat yang tidak tahan ratusan tahun dalam keadaan konflik begitu. Lalu mereka masuk Islam. Maka mereka menjadi Muslim. Lalu oleh Nabi mereka diubah namanya menjadi Al-Ansor. Gitu. Jadi Al-Ansor itu adalah Bani Aus dan Bani Hajrat, Arab yang sadar dengan keadaan, ingin menemukan kedamaian, ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya dengan masuk Islam. Oleh Nabi, atas perintah Allah, mereka diubah namanya menjadi Al-Ansor. Lengkapnya Ansarullah, para penolong Allah. Karena itu penduduk Madinah sekarang menjadi 3. 1 Muslim, yaitu Al-Ansor. 2 Yahudi, yang tadi ada 4 partai. Dan 2 politisme. Politisme itu adalah musyrikun, yaitu Arab-Arab, Bani Aus dan Bani Hajrat, dan bani-bani lain yang kecil-kecil yang belum masuk Islam. Kemudian Muslim ditambah dengan orang-orang yang migrasi, yang hijrah dari Mekah, yaitu muhajirin. Maka Muslim itu adalah muhajirin, Ansor, dan muhajirin. Inilah gambarannya tentang penduduk Madinah. Lanjut slide berikutnya. Nah, subhanallah, ketika Nabi diundang oleh mereka, betul-betul Nabi diundang, Nabi dibutuhkan. Karena Nabi lah yang bisa menyatukan mereka. Sehebat apapun, pemimpin muncul dari 4 partai itu tidak bisa diterima oleh partai lain. Karena sudah terjerat oleh kepentingan. Sudah terjerat oleh kepentingan butun. Butun itu nanti akan kita jelaskan perut. Ini perut ini, dan di bawah perut sudah menjerat. Karena itu perlu tokoh lain yang netral yang bisa mengatasi semua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang. Rasulullah diundang, sekali lagi Nabi diundang oleh orang-orang Muslim dari Bani Aus dan Bani Hajrat yang kelak akan diberi nama sahabat Ansor, diundang. Saat diundang itulah maka Rasulullah SAW sekarang beliau adalah seorang Nabi Allah, beliau seorang Rasulullah, beliau seorang kepala negara, beliau seorang pemimpin pemerintahan. Itu tapi negaranya negara kecil. Dalam tradisi Yunani disebut polis. Polis itu negara kota. Kecil saja.
tetapi sudah memenuhi syarat sebuah negara. Pertama ada wilayahnya, Yasrib. Kedua ada penduduknya yang tadi digambarkan. Ketiga ada konstitusinya, yaitu Piagam Madinah. Keempat ada pemimpinnya yang diakui dan diterima, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya kelompok-kelompok kabilah-kabilah di luar Madinah mengakui dalam terminologi modern pengakuan internasional. Jadi negara Madinah itu memenuhi syarat dari hukum administrasi negara, dari hukum tata negara modern. Itu. Baik. Lanjutkan slide berikutnya. Nah, sekarang akan membicarakan sedikit tentang Piagam Madinah. Lanjut Pak, tampilkan aja ada 6. Lanjut. 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 Singkat saja ini kuliah akan di. Nah, apa yang disebut dengan Piagam Madinah dalam bahasa Arab disebut Mitsaqul Madinah. Piagam itu. Nah, ini awalnya adalah al-ittifaq, itu kesepakatan. Sifatnya berarti dalam tata negara modern disebut konsensus. Seperti Pancasila bagi orang Indonesia. Itu konsensus, al-ittifaq. Di zaman itu, al-ittifaq biasanya secara lisan. Lalu oleh Nabi ditingkatkan al-ittifaq ini menjadi al-ahdu, perjanjian yang luhur. Kemudian ditulis menjadi al-mitsaq. Nah, al-mitsaq itu adalah nomor 4 itu uraiannya perjanjian tertulis. Jadi ada dokumennya tertulis. Inilah sunnah Nabi. Disebut piagam karena memang tertulis gitu. Fungsinya itu adalah seperti konstitusi di zaman modern. Dan itu merupakan hukum dasar yang mengatur hidup dan kehidupan negara kecil, negara kota. Di police city. Itu tadi. Nah, gitu kira-kira. Saya tidak akan menjelaskan agak panjang, tapi singkatnya ini menurut para pengamat, ini adalah the first written constitution in the world. Konstitusi tertulis pertama di dunia. Keren, Rasulullah itu the first written constitution in the world. Konstitusi tertulis pertama di dunia. Ada 49 pasal. Nah, dalam pasal itu intinya saja ya, bahwa Nabi memandang Yahudi, yaitu 4 kabilah tadi, Bani Aus, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuka, Bani Auf adalah saudara. Tentu konsep saudara di sini bukan saudara seiman, tapi saudara karena kesamaan tempat tinggal, yaitu sama-sama warga kota. Di zaman modern ini menjadi nasionalisme. Gitu. Kemudian masing-masing kabilah diberi aturan, diberi wewenang untuk mengatur kepentingan mereka sendiri. Di zaman modern ini disebut dengan otonomi kelompok. Gitu. Ya, mereka bisa mengatur budaya mereka, ibadah mereka, pasar mereka juga. Tapi ada 3 urusan yang tidak diserahkan kepada mereka. Nah, ini kalau di Amerika ini masalah federal. 1 urusan pertahanan, itu Rasulullah, pertahanan seluruh kota. 2 menyatakan perang atau damai. Gitu. 3 hubungan diplomasi, karena Nabi nanti akan mengirim duta besar ke wilayah-wilayah sekitar tentu sekitar Asia Barat lah. Waktu itu belum ada duta besar untuk Indonesia, terlampau jauh waktu itu. Apalagi untuk negara Tasikmalaya, negara Pasundan, Aya, boten-wonten. Termasuk negara Pagaroyung juga tidak ada. Baik ya. Begitu kira-kira. Nah,
Atas dasar inilah kaum muslimin menaruh sikap damai dengan orang-orang Yahudi. Karena bukan atas dasar kesamaan iman, tapi karena dalam kondisi disebut adalah saudara sebangsa lah kalau zaman modern. Lalu mereka juga merasa dekat karena Yahudi itu ahlul kitab. Sama-sama menyatakan pengikut Nabi. Kalau Yahudi kan resminya pengikut Nabi Musa. Lalu dia berpedoman kepada kitab Taurat. Yang asli kitab Taurat itu adalah wahyu Allah, kitab Allah diajarkan kepada Rasulullah, yaitu Rasul Musa. Itu. Ya, ada kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama agama Allah. Tapi Yahudi bermasalah karena tidak konsisten memegang ajaran Allah itu. Kaitan dengan soal keyakinan ada 4 titik temu antara Yahudi, Nasrani, dan Islam itu. Itu namanya kalimatun sawa, titik temu. Yaitu prinsip tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, tidak mempertuhankan sesama manusia atau makhluk-makhluk lain. Nah, ini titik temu pada tingkat tauhid. Nah, atas dasar inilah, mari kita lanjutkan berikutnya, silahkan. Ini kepanjangan, nah kita akan masuk ke ayat ini. Silahkan. Nah, sekarang lanjut, langsung ke ayat. Ayat ini intinya kan jangan menjadikan orang Yahudi sebagai bitona. Makanya kata kuncinya pada ayat 118 adalah bitona. Jadi kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatahidu bitanatan min dunikum. Jangan jadikan orang di luar kamu sebagai bitona. Di luar kamu itu adalah di luar Islam. Bisa datang dari kalangan Yahudi, bisa datang dari Arab yang masih politisme, yang musyrikun tadi. Gitu. Nah, apa itu bitona? Bitonah ini saya mencari dalam kamus. Pertama bisa berarti al-bitonu tanpa tak marbutoh. Bacanya al-bitonu itu adalah kain penutup perut kuda. Jadi kalau orang memiliki kuda supaya perutnya tidak kedinginan, maka dicarikanlah kain penutup. Itu adalah bitona. Kemana kuda pergi, kemana kuda lari, di badan itu, maka bitona tidak bisa ditinggalkan karena sudah melekat, nempel pada perut kuda. Itu al-biton. Yang kedua, seperti lihat, bitonatan bisa pakai al-bitonatu, yaitu pelapis baju. Baju yang karena di musim dingin selalu nempel pada tubuh kita, tapi pelapis kedua, seperti jas, jaket, rompi. Madinah yang dingin ini biasa pakai al-bitonah ini. Gitu. Jas, jaket, rompi atau pakaian-pakaian yang menempel saja, mungkin baju hangat atau apa gitu. Itu bitonah. Jadi nempel terus. Mungkin Pak Sujono kalau tinggal di Jakarta tidak membutuhkan bitonah, tapi kalau tinggal di Wonosobo panjenengan pasti kedinginan. Atau di atas Bukit Merapi di sana. Di Boyolali, di Magelang, atau Pak Asriel kalau dekat dengan Marapi, jadi ada Merapi, ada Marapi di sana di Sumatera Barat, atau di dekat Sinabung, pasti membutuhkan bitona. Gitu. Nah, yang ketiga, ini makna bitona itu ternyata ada padanannya yang lebih banyak. Bitona hanya disebut 1 kali dalam Al-Quran pada ayat ini, tapi ada padanannya. Jadi bitona itu tadi semuanya makna denotatif. Makna denotatif itu makna harfiah. Tapi sekarang ada makna konotatif. Nah, makna konotatifnya apa sih bitona itu? Bitonatan, al-bitona atau al-bitonatatu, ternyata makna konotatif itu al-auliya'u. Itu makna konotatif. Apa yang makna konotatif? Itu makna kiasan. Oh, sahabat yang amat dekat dengan diri kita.
Gitu. Karena itu untuk menjelaskan bitonatan, mari kita harus menjelaskan tentang al-auliya. Karena itu maknanya makna konotatif. Nah, begitu. Pasti makna al-biton yang bersifat denotatif, yang harfiah, yang itu pasti akan menginspirasi kita dalam menjelaskan, dalam memahami al-auliya. Seperti kain yang selalu nempel pada perut kuda, jas, jaket, rompi yang nempel pada orang yang kedinginan. Itu kira-kira. Mari kita sekarang akan masukkan slide berikutnya. Baik. Nah, lanjut. Baik, kita henti dulu di sini. Al-auliya bentuk jamak dari waliyun. Bentuk tunggalnya wali, waliyun, bentuk jamaknya aulia. Di dalam Al-Quran, aulia itu hanya dibagi dua. Aulia ur-Rahman dan aulia us-syaitan. Kekasih Allah, sahabat Allah, dekat dengan Allah, atau kekasih setan, sahabat setan. Ini ada buku, ada kitab kecil, buku kecil ditulis oleh Ibn Taimiyah, judulnya Al-Furqan Baina Auliya Ur-Rahman wa Auliya Usyayatin. Pembeda antara kekasih Allah dengan kekasih setan. Mari lanjutkan. Itu prolog. Mari kita lanjutkan. Silahkan slide berikut. Nah, lanjut aja Pak. Lanjut satu lagi. Satu lagi ada 5. Nah, waliyun itu artinya pemimpin. Pemimpin. Tapi pemimpin bukan sembarang pemimpin. Makna yang kedua dekat. Kalau dia aulia ur-Rahman, maka aulia us-syaitan, maka dia akan memimpin dengan untuk kepentingan setan, arahan setan, itu bisikan setan, sehingga melahirkan dekat dengan setan, sahabat setan, kekasih setan. Cuma setan itu dia menipu, tidak melindungi. Pura di dunia seperti melindungi, begitu di akhirat dia lepas tangan, tidak bertanggung jawab. Setan nanti akan boro-boro sampai akhirat. Di dunia saja kalau kita sudah mengikuti pikiran dia sudah lepas tangan. Tuh. Nah, kalau dikembalikan kepada Allah, berarti orang itu yang hidupnya dipimpin oleh aturan Allah, sehingga dekat dengan Allah, sahabat Allah, kekasih Allah, lalu berada dalam perlindungan Allah. Kalau kaitan dengan pemimpin rakyat, berarti pemimpin ini adalah dekat dengan rakyat, sahabat rakyat, kekasih rakyat, betul-betul melindungi rakyat. Itu. Kira-kira seperti itu aulia dalam Al-Quran. Lanjut Pak. Sekarang lanjut saja langsung, ada 5 juga. Langsung saja Pak. Biar silahkan. Nah, jangan dulu, saya akan uraikan. Jangan dulu ke sini. Nah, dari kata aulia itu terbentuk kata walaya. Walaya itu kepemimpinan. Tadi ini merupakan satu pola kata dengan al-aulia tadi dengan walaya. Walaya itu dalam Al-Quran dijelaskan ada 5. Pertama, walayatullah. Jadi kepemimpinan Allah, perlindungan Allah terhadap orang beriman. Setiap orang sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu berada pada walayahnya Allah. Walayah itu adalah tadi kepemimpinan, kedekatan, kekasih, sahabat, dan perlindungan. Nah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang beriman. Allah akan menjadikan orang beriman mendapatkan keridhaan meskipun di dunia pernah berdosa, asal tidak menyekutukan Allah, asal tidak kufur kepada Allah.
akan mendapatkan 3+1. Yang pertama mendapatkan ampunan, kedua mendapatkan keridhaan, ketiga mendapatkan kenikmatan, dan yang keempat bonus, perjumpaan dengan Allah. Nah, kita mudah-mudahan berada pada yang kedua, kepemimpinan Allah terhadap orang kafir. Orang kafir juga manusia. Allah memberikan penghormatan, memberikan kebebasan, memberikan napas, memberikan oksigen terhadap orang kafir. Orang kafir juga diurus sama Allah, tapi selama di dunia. Begitu mati, dia akan menanggung risiko kekufurannya. Yang ketiga, orang beriman yang memimpin orang kafir. Nah, inilah yang terjadi apabila muslim memimpin orang yang bukan muslim, maka akan terjadi mendapatkan rahmat. Ada perlindungan, ada kedamaian, hak-haknya dijamin, kesejahteraannya dijamin, dan dia nyaman. Karena muslim ini begitu jadi pemimpin bukan untuk orang beriman saja, tapi untuk semua. Seperti Nabi di Madinah, kan memimpin di Madinah itu majmuk atau bineka. Ada Yahudi, ada musyrikun. Tapi selama di dunia saja, begitu mati dan seterusnya urusannya individual masing-masing. Nah, yang paling harus dihindari yang keempat. Inilah yang harus dipahami. Ini banyak umat yang tidak paham, tidak mengerti, menyepelekan, tidak tahu yang keempat. Ketika orang kafir memimpin orang beriman, itu problem. Perasaan tidak nyambung, keyakinan tidak nyambung, orientasi tidak nyambung, arah tidak nyambung, problem. Makanya Nabi Allah mengharamkan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Surat Ali Imran 28, kecuali kalau tidak ada pilihan lain terpaksa. Sepanjang ada kebebasan, sepanjang tidak ada tekanan, sepanjang ada jaminan terhadap hak-hak sipil untuk menyatakan pendapat, seharusnya tidak terjadi seorang mukmin dipimpin oleh yang kafir itu. Kita juga harus realistis. Di Indonesia Timur misalnya di Poso, tidak mungkin muslim jadi bupati. Karena muslim hanya 35%. Di beberapa lainnya realistis. Di Bali tidak mungkin deh muslim jadi gubernur. Di Papua tidak mungkin. Tapi mengapa jadi mungkin di Jakarta? Karena yang bukan muslim di Jakarta 14%. Tapi kemarin calon yang bukan muslim mendapat 42%. Berarti tambahan suara dari muslim 28%. Itu. Nah, ini yang 28 inilah muslim yang longgar, muslim yang liberal, muslim yang tidak jelas orientasinya menurut Al-Quran. Itu persoalan itu. Dan terakhir adalah wilayah Allah terhadap orang seluruh alam. Nah, seperti itu kira-kira tentang Bitona. Mari lanjutkan ayat berikutnya, ayat 119. Oh ya, sebelum ayat 11, baik. Seharusnya orang mukmin, al-mukminu, berdasarkan ayat tadi, bersikap al-wala, loyal, kepada iman dan orang beriman. Wala itu yang tadi melahirkan loyalitas, kesetiaan, persahabatan, pertemanan, itu dengan orang beriman atas dasar imannya. Tunggu dulu, saya belum selesai ini. Nah, ini oleh dalam kamus modern disebut politik identitas. Nggak bisa dihilangkan sampai kapanpun juga. Ini politik identitas. Yang kedua, al-bara'u. Al-baro itu bukan dari orangnya. Al-baro berlepas tangan. Bukan dari orangnya, tunggu dulu. Dari kufurnya dan dari kekufurannya. Kita tidak bisa membenarkan ada Tuhan selain Allah. Tidak bisa membenarkan kemusyrikan. Bahwa dengan orangnya bisa rukun. Apabila orang itu juga rukun. Bisa damai. Apabila orang itu damai. Bisa solidaritas, apabila juga orang punya solidaritas. Bisa membangun persaudaraan sebangsa, apabila mereka juga memegang teguh kesepakatan. Kita juga bisa kokoh. Jadi harus dibedakan al-baro tidak otomatis kepada manusianya.
Tergantung sikap manusianya. Tapi kalau manusianya adalah ingin menghancurkan kita, Muslim, maka kita harus mengambil sikap. Tidak boleh melakukan bitonah dengan mereka. Nanti persoalan-persoalan yang seharusnya hanya dibicarakan internal Muslim jadi tidak relevan. Itu persoalannya. Jadi di situ konteksnya mengapa tidak boleh bukan Muslim jangan bitonah. Itu jadi harus ada lingkaran inti yang memang harus dibicarakan detil-detilnya keadaan Islam dan kaum muslimin di satu kawasan. Tetapi kita juga terikat oleh konsensus, oleh kesepakatan dengan yang bukan muslim. Nah, cukup itu kira-kira posisinya. Tolong ini harus dipahami dengan baik, kalau tidak bisa salah memahami penjelasan saya pagi ini. Lanjut, Pak. Nah, ini ada ayat, maaf akan saya langsung ini, surat Al-Mumtahanah 89. Nah, dalam surat ini intinya Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang, tentunya orang-orang itu orang-orang di luar kamu, orang-orang bukan muslim yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, kamu untuk berbuat antabarruhum itu berbuat kemanusiaan. Wa tuqsitu ilaihim dan bersikap adil. Inilah yang menjadi prinsip ketika muslim jadi mayoritas. Kepada yang bukan muslim itu ditekankan saudara sebangsa, saudara kemanusiaan dengan sikap tabarru. Tabarru itu mempertinggi kemanusiaan dan berlaku adil. Saya ingin berikan contoh kecil. Ini contoh kecil dari sifat mulia pemimpin bangsa di masa lalu. Muhammad Nasir, ini berasal dari Minang, Ketua Umum Masumi. Lalu Ajay Kusumo, Ketua Umum Partai Katolik, berasal dari Yogyakarta. Ketika Ajay Kusumo pindah ke Jakarta, Pak Nasir yang mencarikan tempat tinggal untuk Ajay Kusumo. Padahal di parlemen sedang berdebat tentang sidang konstituante. Ajay Kusumo ingin Pancasila di dasar negara. Pak Nasir karena itu sudah dideklarasikan ingin dasarnya Islam. Tapi perdebatan politik itu tidak menghilangkan tabarru, kemanusiaan, bersikap adil. Itu contoh kecil dan dulu sangat banyak, bukan hanya ini. Bukan hanya ini, kebetulan saya ambil contoh satu saja yang kecil. Seperti itu. Muslim jadi negarawan. Baik, kita lanjut sekarang. Lanjut, slide berikutnya. Nah, kalau ini mohon dibaca terjemahnya. Silahkan dilanjut Pak Sahid. Terjemahnya saja. Terjemahnya saja. Terjemahannya, baik, oke. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepada kamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Inilah latar belakangnya mengapa Allah melarang kaum muslimin menjadikan mereka sebagai bitona. Ini ada kelompok-kelompok Yahudi, kalau melawan terbuka, dia merasa lemah. Lalu dia menjadi pribadi yang terbelah, yaitu hipokrit. Hipokrit itu nifak, kemunafikan. Kaum muslimin tidak boleh lugu. Kaum muslimin kan kemudian menerbangkan mencintai mereka karena mereka adalah ahlu kitab, mencintai mereka karena mereka saudara kita sebangsa, mencintai mereka karena dasar kemanusiaan. Kita kan sama-sama menjunjung tinggi piagam Madinah. Nah, ini formal itu jargon-jargon formal. Padahal menurut Allah, tunggu. Tuh mereka begitu keadaannya. Keadaan inilah yang harus dibaca, harus ditelaah, harus jadi kesadaran, sehingga kita tidak mudah menjadikan mereka sebagai bitona.
Tadi Bituna sudah dijelaskan pengertiannya. Nah, mereka masih menyimpan ini, lihat baca ayat berikutnya gitu, apa nanti Allah itu apa ya kan? La ya'lunakum khobala. Mereka terus-menerus mengharapkan keburukan bagi kamu. Wadu ma'anitum. Mereka juga menginginkan sesuatu yang menyulitkan bagi kamu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah nyata sikap permusuhan, kebencian dari mulut mereka. Wa ma tuhfi suduruhum akbar. Sedangkan yang tersimpan di hati mereka lebih dahsyat. Ayat 119, beginilah kamu mencintai mereka, tapi mereka tidak mencintai kamu. Kamu berimani kitab mereka sebagai kitab Allah yang asli, tapi mereka menolak Nabi Muhammad sebagai nabi, mereka menolak Al-Quran sebagai kitab Allah, mereka menolak Islam sebagai agama Allah. Karena mereka iri, inginnya nabi akhir zaman itu bukan Arab tapi Yahudi. Begitu. Maka wa idza halau, apabila mereka menyendiri, tidak berkomunikasi dengan muslim, Abdu alaikumul anamila minal goid. Mereka menggigit kan, jadi karena benci banget. Jadi dia greget, mengekspresikan kebencian, kemarahan, kesel, gitu. Nah, maka Al-Quran meminta, qul mutu bainakum, biarlah mereka mati dalam kebenciannya terhadap kamu. Gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Mereka jadi menggigit ujung jari. Menggigit ujung jari itu untuk menggambarkan ekspresi dari kesel, kecewa, benci dipadukan. Gitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita lihat ayat 120. Nah, tolong dibaca poin-poin ini. Pak Irwan, mohon berkenan untuk membacakan apa yang ada dalam 3 kotak ini. Baik, sikap orang munafik menurut surat Ali Imran ayat 119. Yang pertama, Yahudi tidak suka kaum muslimin sukses dan menginginkan kaum muslimin dalam kesulitan. Padahal mereka dianggap saudara dan mendapat hak-hak yang sama dengan orang Islam. Lalu yang kedua, kaum muslimin mencintai mereka karena mereka ahli kitab. Tidak ada alasan membenci mereka. Muslim melaksanakan piagam Madinah dengan murni dan konsekuen, tetapi mereka tidak mencintai Muslim. Mereka merencanakan kejahatan kepada kaum Muslimin. Poin ketiga, mereka hipokrit. Apabila berjumpa Muslim, mereka mengatakan kata-kata yang manis, tetapi ketika mereka sendiri, mereka menyatakan kebencian dan kemarahan terhadap kaum Muslimin, Muhajirin dan Ansor. Itulah alasan mengapa mengapa mereka tidak boleh jadikan bitona. Jadi kata kuncinya di ayat 118. Itulah alasannya. Mengapa? Alasan historis, alasan sosiologis, alasan realistis, konteks sudah ada. Itu alasannya mengapa mereka tidak boleh jadikan bitona. Lanjut Pak. Slide berikutnya. Nah, ini ayat 120, mohon dibaca terjemahnya saja langsung. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah, saya ingin sedikit, tidak ada di sini, tapi saya ceritakan saja. Itu terungkap pada waktu perang Uhud. Jadi ketika menghadapi perang Uhud, Rasulullah sebagai kepala negara mengumumkan keadaan perang kepada seluruh warga negara, termasuk kepada orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Kenapa Nabi Rasulullah mengumumkan? Kan ini negara kota, negara bersama. Ini adalah konsep pertahanan terpadu, pertahanan semesta. Kalau mengikuti pendapat Amir Syarifuddin, itu namanya pertahanan semesta. Begitu kira-kira. Nah, lalu di antara, sebentar, jangan dulu tayangkan yang ini. Lalu di antara mereka ikut rapat
pada saat rapat itu Rasulullah ingin melakukan perang kota dengan konsep defensif, bertahan. Tapi mereka menginginkan agresif atau menyongsong. Karena inilah bukan wahyu, pendapat pribadi Nabi, Nabi mengalah dengan kepentingan bersama, yaitu perang dilakukan dengan cara menyongsong. Akhirnya Nabi memutuskan untuk menyiapkan pasukan, menyongsong pasukan, maka terjadilah di Uhud. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi itu pakai taktik. Kalau mereka menyetujui perang di kota, mereka tidak bisa menghindar dari pertahanan bersama. Tapi ketika perangnya di luar kota, mereka bisa menunjukkan, yaitu 300 orang dari 1000 keluar dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Di tengah jalan balik lagi ke Madinah, sehingga pasukan Rasulullah yang tadinya 1000 tinggal 700. 30% itu memang nggak niat untuk perang, balik lagi ke Madinah. Itu. Nah, kenapa dia balik lagi? Karena ada kesempatan keluar kota, keluar dari kota. Tapi kalau di dalam kota kan terkontrol semuanya warga kota. Tapi kalau gitu kan pura-pura dia berangkat, Nabi lanjut ke medan laga, ini balik lagi. Gitu. Nah, ketika balik lagi, inilah sikap mereka. Tayangkan tadi. Tayangkan berikutnya, slide berikutnya. Lanjut. Nah, jika orang-orang beriman mendapatkan hasanatun, kebaikan, kemenangan dalam perang, mereka sedih, kecewa, jengkel, tapi minta bagian. Minta bagian. Tapi ketika kaum muslimin seperti pada waktu perang Uhud mengalami syai'ah, kalah kaum muslimin, kemudian banyak yang korban, Rasulullah juga sampai luka, 2 giginya tanggal atau lepas. Mereka senang, gembira, lalu mengatakan, coba ikut kami. Pasti tidak akan terjadi sesuatu bermasalah bagi mereka. Kondisi ini ternyata dalam ayat berikutnya itu oleh kaum muslimin menjadi penyebab untuk membongkar mana yang asli muslim, mana yang munafik, mana muslim yang kuat, mana muslim yang lemah, sehingga terjadi konsolidasi pasca Uhud. Saya kira mudah-mudahan apa yang terjadi di negeri ini sekarang menjadi bahan renungan dan kita konsolidasi untuk kembali kokoh menyatu, komitmen kepada kesepakatan bersama, yaitu sila-sila dari Pancasila itu. Lanjut, Pak. Masih ada slide berikutnya, silakan. Nah, di ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu, jadi ada 3 bimbingan Al-Quran menghadapi kondisi orang-orang munafik itu. Yang pertama, muslim diminta untuk sabar, yaitu wa in tasbiru, sabar ini berarti bertahan, tangguh, ulet, kokoh, tidak kena hoak, tidak terprovokasi, kokoh saja. Yang kedua, setelah matang sikapnya dengan kesabaran, serahkan kepada Allah. Tawakal itu mewakilkan kepada Allah, tapi jangan kosong. Jangan mewakilkan kita tidak berbuat apa-apa, itu namanya cek kosong, diserahkan kepada Allah. Jangan, kita harus asobru dulu, punya daya tahan, tangguh, ulet, kokoh, lalu serahkan kepada Allah. Dan setelah itu kita tetap menjaga ketakwaan, itu ketaatan kepada Allah, lalu ketulusan, terus berdoa, berbuat, beramal, membangun konsolidasi, maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun juga. Jadi tidak usah khawatir lah apabila kita menggunakan pesan Al-Quran, ketika kita asobru atau wakal, jangan khawatir. Insya Allah yang kita tidak sanggup itu buat Allah kecil saja. Oh, mereka punya modal. Mereka sudah menguasai 4 orang, mereka menguasai sama dengan kekayaan 100 juta pribumi. Tidak usah khawatir apabila asobru atau wakal takwa. Ada saatnya.
Wa makaru, mereka punya rencana jahat. Wallahu khairul makirin. Allah punya rencana lebih baik untuk mengatasi mereka. Yang penting kita as-sabru, at-tawakkul, at-taqwa. Memegang teguh saja. Tidak usah banyak bicara yang enggak-enggak. Lebih baik kita pembinaan ke dalam dengan tangguh dan mantap. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Ini sudah 5:30 kurang 10. Waktu untuk pemaparan sudah. Ini wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak. Baik. Terima kasih. Masya Ya sesuai Allah. dengan waktu lah. Iya Prof, pas 6:30. Terima kasih Prof, luar biasa sekali kajiannya. Kita bisa melihat bagaimana Allah itu memberikan info bagaimana kaum munafik bersikap terhadap kita ya Prof ya. Dan kita pun dikasih bimbingan bagaimana kita harus bersikap dengan sabar, takwa dan tawakal. Dan insya Allah Allah sendiri nanti yang akan membereskan gitu ya Prof ya dalam hal ini. Luar biasa sekali. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Mohon dibantu Pak Sahid slide-nya. Bapak Ibu sekalian, nanti pukul 7 insya Allah kita akan melanjutkan acara dengan silaturahmi online ke Western Australia. Ada sedikit perubahan ya Pak Fadian ya. Kemarin sempat ke Tasmania, sekarang kita ke Western Australia, mungkin ada perubahan jadwal di sana. Pada pukul 7 nanti kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang memiliki waktu untuk bisa bergabung kembali dengan kita nanti. Silakan Pak Sahid. Dan ini kami infokan juga kajian kita seminggu ke depan pada hari Selasa. Insya Allah kajian kita akan diisi oleh Ustadz Ahmad Susilo dimulai pukul 5.30 dengan tema proses sakratul maut, kematian, tadabbur Quran, surat Qaf ayat 16 sampai dengan ayat 19. Lalu di hari Rabunya kajian pejuang subuh dengan Ustadz Adi Warman, Dr. Adi Warman Karim MA, kajian ekonomi syariah dengan tema sabar dan tawakal dalam berusaha, tinjauan banking syariah. Silakan Pak Saidin. Lalu hari Jumatnya kembali kita akan kembali dengan, mohon maaf, ini adalah kegiatan divisi pendidikan. Kami sampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung kajian bedah Iqra batch ke-6 yang dibimbing oleh guru kita Ustadz Uci Armisi. Dan pada hari Ahad tanggal 11 Juli hari ini adalah training yang terakhir. Kami mengundang Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan kajian bedah Iqra. Kami akan membuka kembali di batch nomor 7 nanti mulai 1 Agustus. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa silahkan mendaftar melalui nomor admin kami, yaitu di nomor Pak Sahidin, ada infonya nomornya? Di bawah itu Pak, 0811 17 30 114. Oh iya, mohon maaf nggak muncul di saya. Baik, silakan selanjutnya Pak Sahidin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini melihat kenaikan kasus COVID belakangan ini dan PPKM darurat, banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak dari apa yang sedang berlangsung saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID dan harus menjalankan isolasi mandiri. Lalu juga dari kebijakan PPKM darurat, banyak sekali juga dari saudara-saudara kita yang berdagang, pengusaha-pengusaha kecil di lingkungan Masjid Raya Pondok Indah yang saat ini mengalami tantangan dan ujian yang berat gitu ya, karena kondisi saat ini masjid tutup dan banyak sekali orang yang diwajibkan bekerja dari rumah. Untuk meringankan saudara kita yang terdampak, maka kami dari Pejuang Subuh berniat dan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit gitu ya, mungkin kita bisa memberikan tali kasih dan perhatian kepada mereka yang sedang isoman di rumah gitu. Saudara-saudara kita yang sedang kesulitan ekonomi karena dampak dari pandemi ini dan PPKM darurat, kita bisa juga memberikan bantuan kepada mereka. Rencananya kita akan memberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk saudara-saudara kita, pedagang kecil di sekitar Masjid Raya Pondok Indah, warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah, petugas kebersihan, parkir, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama kita berpartisipasi membantu saudara-saudara kita. Rencananya acara ini atau pembagian bantuan ini akan mulai kita lakukan pada tanggal 15 Juli tahun 2021 ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah, silakan Pak Saidin di slide berikutnya, dapat
melakukan transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah di Bank Syariah Indonesia atau XBSM dengan nomor 4517220201001 ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 4517220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Apabila ingin mendapatkan informasi lebih mengenai rekening ini bisa menghubungi saya di 0811828246. Silakan Pak Saidin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pengumumannya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Untuk di awal ini saya akan mengajukan pertanyaan yang ada di chat terlebih dahulu ya. Baik, Prof. Assalamualaikum Prof. Asep. Keputus Pak Sahid ya, Prof. Asep. Iya, terpental ya. Terpental ya. Di luar. Bisa dibantu kembali ya Pak? Sebentar, saya telepon. Datang Mas Lu ya. Ada videonya tapi voice-nya nggak jalan. Nggak masuk. Sudah masuk lagi beliau. Assalamualaikum Prof. Prof. Asep. Di unmute Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, selamat bergabung kembali Prof. Ya, baik. Baik, Prof. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang ada di chat. Saya bacakan ya, Prof. Baik. Oke, Prof. Ini ada pertanyaan tadi karena Prof menyinggung mengenai Piagam Madinah. Pertanyaan pertama dari Bapak Kasanudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa yang melatar belakangi dibuatnya Piagam Madinah? Oh ya. Langsung saja atau bagaimana? Ya, silakan. Mungkin satu pertanyaan langsung dijawab dulu, Prof. Baik. Nabi ingin menunjukkan bahwa Islam itu membawa rahmat. Jadi kembali kepada pesan pada surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu diwujudkan dalam bentuk Nabi mendirikan sebuah negara, penduduknya bukan hanya Muslim, lalu orang-orang bukan Muslim itu merasa terlindungi hak-hak sipilnya. Hak untuk berpendapat, hak untuk mengelola budaya mereka, hak untuk berdagang, hak untuk mendapatkan kehidupan, itu terlindungi. Dan ini merupakan dasar untuk terjadinya HAM. Zaman itu belum ada HAM. HAM itu kan baru 10 Desember 1948. Tapi Nabi sudah meletakkan sebuah negara modern. Ada tentang disebut, karena itu di Madinah, disebut masyarakat madani. Masyarakat yang satu taat kepada aturan. Itu kan hukum. Itu hukum dasar yang melahirkan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang kedua, di situ ada otonomi. Tuh, kemudian yang ketiga ada kebebasan, ada perlindungan, ada hak-hak sipil orang Muslim terlindungi. Itulah yang disebut dengan rahmat. Tapi mereka diminta satu, konsensus. Lalu konsisten. Nah, kebetulan Yahudi itu ingin mendapatkan perlindungan, ingin mendapatkan hak-hak sipil, tapi tidak mau memberi, yaitu tidak memberikan kesetiaan, tidak memberikan loyalitas, tidak memberikan komitmen. Ini kan tidak fair. Padahal Islam mengajak itu sportif dong. Tidak fair, karena tidak fair, Al-Quran turun. Jangan jadikan mereka sebagai bitolan. Itu persoalannya. Itu jawaban saya begitu. Oke. Jadi Piagam Madinah itu untuk itu ya, justru untuk melindungi kaum yang non Muslim itu ya Pak ya, supaya ini minoritas terlindungi. Minoritas non Muslim sebetulnya mereka minoritas banget enggak. Ada yang wallahu alam, ada satu bacaan yang saya pernah baca bahwa Muslim itu 51%. Iya. Cukup imbang. Iya. Yahudi dengan musyrikun itu kalau digabungkan 49%. Tapi karena mereka pecah,
Maka jika menggunakan konsep negara modern pun Rasulullah memang pantas memimpin. Iya. Baik, terima kasih Prof. Semoga bisa Ya. menjawab pertanyaan Pak Kasanudin. Iya. Berikutnya pertanyaan dari Kang Wanci. Memperhatikan pernyataan Ustadz tadi dalam kasus pemilihan Gubernur DKI. Pertanyaannya, apa penyebab umat Islam yang sulit bersatu? Silakan Prof. Ya, pertama harus diakui pemahaman tentang Islam itu beragam. Ada yang pemahaman berdasarkan Quran dan Sunnah. Ada yang pemahaman berdasarkan prinsip liberalisme. Ada yang Muslim tetapi berpikir, bersikap, bertindak seperti bukan Muslim. Keragaman itulah yang harus kita hadapi. Cara bijak menghadapinya adalah dengan mengedukasi. Tapi tunjukkan dulu bahwa kita memang layak memimpin, kita punya kualitas. Tapi kalau Muslimnya korupsi, Muslim juga. Jadi kita kena pembusukan dari dalam. Kalau orang-orang Muslim sendiri begitu memimpin, memang nggak bisa, memang tidak pantas. Ini terjadi pembusukan dari dalam. Yang kayak gitu singkirkan seharusnya. Jangan dipilih juga oleh Muslim. Gitu. Jadi itu penyebabnya. Islam beragam dari sisi pandangan, persepsi tentang Islam, tentang Muslim, tentang kehidupan sangat beragam. Ada yang berpikir pragmatis, terutama masyarakat kecil. Masyarakat kecil itu tergantung siapa yang ngasih makan. Gitu. Dalam etika pemilu kita sekarang kan ada istilah konsepnya menyiram. Menyiram itu adalah membeli suara. Dan masyarakat sebetulnya kalau tidak mengambil pun juga tidak akan mati dan tidak akan kelaparan. Tapi karena sudah budaya dan murah, kalau di daerah itu untuk satu suara 50.000, 100.000 itu. Tuh, tapi nanti semakin dekat jarak antara pemimpin dengan rakyat seperti pilihan bupati, pilihan wali kota itu lebih mahal. Nah, dari mana saya tahu? Saya nanya ahlinya, peneliti, Dr. Ujang Komarudin, salah satu dosen di Universitas Al-Azhar yang menjelaskan bahwa budaya membeli suara itu meracuni itu orang berpikir jernih, berpikir murni, sehingga calon-calon yang berkualitas itu tidak dipilih jika tidak memberikan uang. Nah, budaya inilah yang membuat cukup sulit kalau lihat sepintas bagi kaum muslimin untuk menyamakan persepsi. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yanti Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Prof. Bagaimana kalau pemimpin dibantu dan dikelilingi oleh orang-orang non-muslim, sementara rakyatnya mayoritas muslim? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan membantu rakyatnya? Terima kasih. Ya, subhanallah. Ini persoalan. Kan seharusnya menurut Al-Quran, pemimpin itu yang paling dekat dengan rakyat. Tadi kan konsep Al-Qarim. Setelah itu kemudian jadi sahabat rakyat. Kemudian jadi kekasih rakyat. Nah, nggak mungkin dekat dengan rakyat, dari sahabat rakyat, kekasih rakyat, kalau tidak ada sesuatu yang menyenangkan rakyat. Nah, itu idealnya. Tapi ketika syarat-syarat yang ideal tak terpenuhi, pasti ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya memandangnya lebih pada ini cobaan kita. Mungkin kita saatnya untuk konsolidasi, untuk evaluasi, seperti kekalahan Uhud, ternyata menjadi titik balik untuk bersatunya kembali kaum muslimin. Saya tidak panjang lebar karena ini semua nurani kita, pikiran kita sudah tahu semua. Lebih baik kita anggap ini adalah cobaan. Jangan menyalahkan orang lain. Ini karena kita mungkin selama ini ada yang salah dalam menjalankan agama, dalam menata kehidupan. Maka saatnya kita evaluasi, lalu kita sekarang konsolidasi, supaya suatu saat Allah berikan kepada kita pemimpin yang memenuhi aspirasi kita seluruhnya. Yang lebih mendekati lah yang digambarkan tadi di dalam Al-Quran. Saya kira itu Pak Irwan. Saya harus dengan kalimat yang singkat dan padat. Iya. Kan penjelasannya.
Iya, Prof. Mendalami lebih lanjut, ini misalnya maksudnya pemimpinnya itu ada Muslim atau Islam gitu ya, Prof ya. Tapi dia dikelilingi pembantu-pembantunya ini banyak yang non-Muslim gitu. Nah, itu apakah sesuatu yang kalau pemimpinnya berfungsi dengan baik, ya. ada visi, ada misi, berkomitmen, tidak masalah. Itu terjadi pada zaman kejayaan Abbasiyah. Zaman Abbasiyah itu Khalifah Harun al-Rashid punya menteri yang bukan Muslim, punya periset yang bukan Muslim, mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu semacam LIPI, di situ juga bukan Muslim cukup banyak. Tapi mereka tetap dalam leadership, visi, misi Khalifah. Tapi ketika pemimpinnya lemah, pertanyaannya siapa sesungguhnya yang mengendalikan? Itu persoalannya di situ. Kembali lagi, makanya kita usahakan itu semua harus disikapi dengan arif oleh kita. Oh, itu cobaanlah dari Allah. Nggak usahlah kita terlampau tekan, ini semua sudah terang, sudah jelas. Paling tidak dalam pikiran kita, dalam nurani kita, dalam perasaan kita, tinggal kita bersikap bijaksana dengan kearifan yang berdasarkan Al-Quran. Renungkan sajalah apa yang salah di masa lalu, dan ini adalah cobaan. Coba ke depan semua itu tidak terjadi. Iya. Baik, Prof. Itu sikap yang paling penting. Iya, terima kasih, Prof. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Yanti. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya melalui kolom chat, silahkan mengajukan. Saya sementara akan beralih ke sesi tanya jawab langsung. Saya lihat ada Pak Hadril Busudin sudah mengajukan raise hand. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung, silahkan juga dapat melakukan raise hand. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan Pak Hadril terlebih dahulu, habis itu ada Pak Sujono. Silakan Pak Hadril. Pak Hadril di-unmute terlebih dahulu. Silakan Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Pak Hadril. Ya, bagus. Alhamdulillah. Sebenarnya yang akan saya tanya ini sudah dijawab oleh Prof tadi. Tapi saya biar menyambung dan juga menyambung pertanyaan. Prof tadi sudah menyinggung bahwa ancaman di Indonesia ini terhadap umat Islam adalah paham sekularisasi atau liberalisasi di Indonesia. Dan ini mengakibatkan pembodohan umat Muslim di Indonesia. Seperti contohnya, terjadinya pemikiran-pemikiran pemisahan antara masalah agama dan politik. Nah, ini sudah terjadi dan ini makin lama makin meluas. Dan yang saya terakhir ini mengikuti banyak pengajian, itu para ustadz pun tidak satu bahasa. Jadi saya mikir ragu, mana para penceramah berkata, oh itu bicara politik, itu bicara agama. Sebenarnya secara konsep Islam, itu agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Nah, ini kajian sunnah tidak berbicara politik. Kan gitu. Ini kadang-kadang menyesatkan nih. Mestinya kita ini apapun kita bicarakan dalam konsep Islam adalah juga berbicara masalah ibadah, masalah politik, masalah ekonomi segala macam. Jadi kami mohon bagaimana kebijakan dari tokoh pemuka-pemuka agama untuk bersatu dalam menyikapi pemikiran sehingga umat ini tidak terpecah. Ini saya melihat begitu. Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat. Kita sudah diserang dengan orang-orang luar dengan paham sekularis dan liberalisasi, dan sekarang malah munculnya buzzer yang dibayar sedikit menghantam dan membuat opini-opini yang berlebihan terhadap umat Islam. Ada itu kan termasuk kaum, boleh katakan banyak juga dari termasuk kaum munafik yang menghantam umat Islam. Makanya ini secara internal kondisi kita sudah begini, dan para bukan ulama ya, para penceramah mungkin tidak penceramahnya tingkat tidak begitu tinggi, tapi mempelajari pemikiran kita jam. Jadi kami berusaha menanya kepada Prof bagaimana upaya kita supaya menyatukan pemikiran atau visi misi dari para penceramah, jangan menyesatkan pemikiran umat, karena kita sudah mulai menderita umat Islam sekarang ditekan secara politik, ekonomi dengan macam-macam. Dan ini sudah rasakan, memang tidak perlu diucapkan, tapi sudah terasa luar biasa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ustadz.
Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Baik, Pak Hadril Busbudin, secara keseluruhan saya sejalan dengan apa yang Bapak saya sampaikan. Tapi setelah itu digambarkan, kita perlu punya sikap. Nah, inilah sikap yang saya tawarkan. Yang pertama, kita harus tahu tentang medan. Sehingga semampu kita bisa menghadapi. Khusus untuk internal umat, mestinya dibutuhkan ada forum seperti forum ini, yaitu pejuang subuh. Undang semua ustadz itu. Pertemukan mereka. Karena ustadz itu harus difasilitasi, Pak, ada forumnya. Kalau memulai, gengsi. Tapi kalau ada umat yang memulai mengundang mereka, lalu samakan persepsinya, maka mudah-mudahan akan mengurangi yang Bapak sampaikan itu. Karena terjadi titik temu, terjadi tukar-menukar pendapat, lalu hasilnya kita bisa sepakat. Ada persoalan dasar yang bisa kita sepakati. Tapi kita bisa toleran apabila kaitan dengan amalia, kaitan tentang ranting-ranting dalam Islam, seperti tentang sholat subuh pakai kunut atau tidak, pakai usuli atau tidak, ziarah kubur itu bagaimana, itu bisa kita jelaskan dalam ranting-ranting. Tapi ini yang diperlukan sekarang ini ada forum yang bisa mengundang mereka. Kalau forum besar tidak terjadi, dari yang kecil saja kita mulai. Saya usulkan agenda berikutnya. Kelompok-kelompok muslim informal seperti pejuang subuh itu bisa undang ustadz-ustadz, terjadikan titik temu, dan insya Allah itu energinya lebih positif, mengurangi perbedaan, sehingga lebih fokus membimbing umat. Itu yang pertama begitu. Nah, mungkin Pak Irwan, kita dibutuhkan negarawan dari pejuang subuh, dibutuhkan manajer yang berpikir strategis, dibutuhkan orang seperti Pak Asri ya, tapi juga turut memikirkan umat dan ada kontribusi sekecil apapun juga, pasti kita memberikan energi positif. Daripada terus-menerus kita menggerutu, betul. Energinya negatif. Kita bertindak ya, Prof ya. Lebih baik kita cari solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu karena medan pertempuran kita adalah sekarang di sosial media, cobalah cari anak-anak muslim yang menguasai tentang IC, beri konten. Orang seperti saya bisa memberikan konten, tapi nggak paham IT. Kenapa? Gitu Pak. Sehingga bisa ada kolaborasi yang simfoni. Lagi-lagi ini kan dibutuhkan manajemen, dibutuhkan orang, dibutuhkan SDM, dibutuhkan forum. Mungkin untuk konten saya bisa, tapi bagaimana konten dituangkan dalam sebuah sosial media, aduh saya ini harus lari-lari kencang Pak, ikutinya. Di rumah saja saya atas bantuan anak-anak baru bisa berjalan. Kalau enggak, begitu kiranya jujur saja begitu. Nah kalau itu ada kan kolaborasi yang paham tentang konten, yang tahu komunikasi, yang tahu sosial media, itu karena sosial media itu menjadi sangat penting. Gitu. Yang ketiga, lebih baik kita memulai dialog seperti kemarin, dialog cukup menarik. Saya datang ke Masjid Raya Pondok Indah, diskusi di emperan, tapi tidak emperan, gitu. Emperan tempatnya saja, isinya berbobot, berkualitas. Itu kan paling tidak akan meredakan ketegangan-ketegangan, kesalahpahaman umat. Umat betul-betul mendapatkan arahan, mendapat bimbingan yang benar, yang tepat. Sehingga insya Allah energinya lebih positif. Baik. Salah satunya, dan itu bisa dipilah mulai soal agama, soal pendidikan, soal politik, sampai yang paling pokok untuk orang kecil. Soal perut, Pak. Soal pemberdayaan, apalagi tadi disebutkan ini sedang COVID itu betul-betul meminta kita untuk berpikir tentang bagaimana menguatkan ekonomi orang miskin yang terdampak COVID. Itu nanti kalau sudah soal perut, Pak, mereka nggak berpikir.
tentang ini baik atau buruk, yang penting perut dulu aman. Nah, kalau sudah begitu, hadis Nabi mengingatkan, kadal faqru ayyakuna kufron. Kondisi fakir yang demikian berat itu potensial untuk keluar dari Islam jadi kufur. Ya. Naudzubillah min dzalik. Iya, iya. Kira-kira Baik. seperti jawaban saya. Baik. Terima kasih Pak Hadril, pertanyaan yang sangat bagus. Prof, terima kasih masukannya. Tadi saya lihat Pak Asril udah nyatet, Pak. Kayaknya mau langsung dikerjakan sama Pak Asril, Pak. Insya Allah kita adakan forum ya. Dengan tenang, Iya. seperti danau meninjau. Bagus, bagus. Betul Pak. Pak Asril kita bikin forum, mungkin ada beberapa narasumber itu ya Prof ya, untuk membahas ini. Itu akan menarik sekali ya. Nah, insya Allah. Iya. Baik. Iya, baik. Baik Prof, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan, ini Kepala Divisi Wakaf dan Sosial kita Pak Jono ingin bertanya. Silakan Pak Jono. Iya, makasih. Terima kasih Pak Irwan, Prof. Mohon izin, Prof. Monggo Ya. panjenengan Pak Jono. Gini, Prof. Ini mumpung masih jauh. Pilpresnya mau jauh, pemilunya masih jauh, jadi mungkin sekarang kalau tanya agak tepat. Jadi gini, tadi Prof menyinggung mengenai politik identitas tadi. Jadi kalau di Indonesia ini kan pemimpinan politik ini kan Islam semua. Jadi perbedaan antara yang partai Islam dan partai non-Islam ini kan bedanya nggak begitu banyak. Cuman prakteknya itu ada partai tertentu menggunakan politik identitas, jadi seolah-olah yang menjalankan agama paling fasih banget itu ya partai tertentu itu. Jadi yang partai yang lain tuh salah semua nih gitu. Itu kelihatannya gitu. Kalau jadi kayak jual agama tuh saat pemilu tuh gitu ya. Ini mohon pencerahannya, Prof. Paham kira-kira Prof ya, kira-kira ya? Paham. Ya, kembalikan kepada pesan Al-Quran. Al-Quran mengingatkan kita tentang pertama ada kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan golongannya. Nah, apabila ormas, parpol kena ayat ini, maka dia tidak bisa komunikasi dengan orang-orang di luar dirinya, di luar kelompoknya. Gitu. Karena mereka sudah kena subjektivitas, perasaan solidaritas internal yang kuat, lalu memandang orang di luar dirinya dengan perspektif yang negatif. Kalau itu yang terjadi, bukan menguatkan Islam, tapi melemahkan. Bukan menularkan energi positif, tapi menjadi benih-benih energi negatif. Gitu. Tapi kalau kebalikannya, subhanallah, mari kita kembali kepada ayat yang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu data bainikum. Mukmin dengan mukmin adalah saudara, lalu satu sama lain saling memperbaiki. Nah, kalau ini yang jadi pegangan, maka apapun partainya, apapun juga ormasnya, tapi sepanjang dia muslim, maka dia bersaudara. Karena itu, karena konsepnya adalah persaudaraan, maka akan tunjul adalah islah. Islah itu perbaikan-perbaikan. Nah, kalau ini yang dijunjung tinggi, positif. Insya Allah itu akan punya kontribusi untuk menciptakan energi yang positif, mengurangi ketegangan, mengurangi konflik, dan berdampak pada penguatan kembali, merajut kembali persatuan dan kesatuan yang sudah mulai goyah. Nah, sekarang hemat saya, kita sebagai seorang muslim mau memberikan apa kepada bangsa ini? Mau memberikan energi negatif atau mau memberikan energi positif? Tentu kita akan memilih energi positif. Karena kita juga akan meninggal. Masa meninggal dengan membawa energi negatif? Pasti akan menyulitkan kita di alam kubur. Tapi kalau yang kita sebarkan adalah energi positif, insya Allah surat Yasin ayat 12 itu disebut dengan wa'asarihim, dan peninggalan-peninggalan mereka. Rekam jejak kita yang positif, kontribusi kita yang positif, meskipun mungkin kita seperti cecak dan laba-laba pada saat perang Namrud membakar Nabi Ibrahim. Jadi apa yang kita berikan mungkin
Air yang kita teteskan tidak bisa memadamkan api, tapi setidaknya kita sudah menunjukkan sikap di mana kita berada, kepada apa kita memihak, lalu apa yang kita berikan bagi bangsa ini. Jawaban saya begitu Pak Jan. Baik, terima kasih Prof. Iya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Jono. Baik, berikutnya kami persilahkan ke Bapak Muhammad Zari. Silakan Pak Muhammad. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan uraian dari Prof tadi itu, friksi di antara saudara kita umat Islam ini berakselerasi kalau mendekati pilkada memang. Gitu. Masalahnya itu sering terjadi justru tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Muslim itu sering menyampaikan pada saat itu memperbandingkan hal yang menurut kami tidak fair. Misalnya memilih antara pemimpin Muslim yang koruptor gitu dibandingkan dengan non-Muslim, calon pemimpin non-Muslim yang tidak korupsi. Kan ini kan tidak balan gitu, tidak proporsional, tidak adil gitu memperbandingkan. Ini sering disampaikan oleh tokoh-tokoh kita justru yang sangat membodohi kita menurut kami gitu, mempengaruhi itu. Nah, ini friksi ini semakin jelas kalau pilkada sudah mendekat itu. Padahal sudah jelas Prof sampaikan tadi kalau orang Muslim itu ya diwajibkan kalau boleh untuk memilih yang Muslim gitu. Tapi pada saat kita memilih seperti itu, justru diksi-diksi itu yang muncul. Sementara di wilayah lain itu yang non-Muslimnya besar, justru mereka mengharapkan pemimpinnya ya non-Muslim dari mereka. Dan tidak ada diksi yang seperti itu melemahkan, justru tidak ada yang melemahkan mereka. Dan sebaliknya kalau kita malah justru dilemahkan oleh tokoh-tokoh kita sendiri. Sebenarnya pandangan Islam itu sebenarnya gimana memperbandingkan, apa betul dong Prof? Memperbandingkan calon pimpinan Muslim yang dianggap korupsi atau koruptor dibandingkan dengan calon pimpinan yang non-Muslim tapi baik menurut mereka. Nah ini menurut pandangan Islam sebagaimana itu sebenarnya. Sehingga kita itu tidak dibodohi secara sistematis gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Silakan Prof. Pendapat bermasalah, sumber masalah, dan kemudian akan menularkan masalah. Tidak begitu. Pertama, Muslim diminta untuk objektif. Kedua, objektivitas itu bahasa akademik. Kalau bahasa akhlaknya asidku, kejujuran. Masa membandingkan tentang at-thayyibat dengan as-sayyi'at, jelas itu tidak fair. Nah, sikap kita seharusnya adalah kita juga menolak Muslim yang koruptor dipilih jadi pemimpin. Tuh, itu akan menimbulkan pembusukan dari internal Muslim sendiri. Buang mereka. Tuh, nah, membuang itu tidak mudah karena undang-undang membolehkan mereka untuk menjadi calon wakil rakyat untuk memimpin. Pemilih kita, pemilih pragmatis yang sudah terbiasa suaranya diperjualbelikan. Lalu pemimpin kita tidak sadar dia kena energi negatif. Jadi sumber masalah, menimbulkan masalah, meracuni yang lain. Semua ini yang tadi saya sebut, itu adalah masalah, itu adalah cobaan di sekitar kita. Kita tidak terus-menerus saja menangisi cobaan ini, nggak ada selesainya. Lebih baik sekecil apapun juga, ada upaya untuk mengatasi. Gitu. Karena itu saya lebih menekankan, ayo kita bersama-sama ta'awun, kolaborasi, itu kita kikis. Kalau terjadi dengan Ustadz tadi, ayo kita kumpulkan Ustadz-Ustadz itu untuk mengurangi mispersepsi ucapan. Makanya ada upaya Ustadznya dikumpulkan. Kalau terkait dengan soal tokoh, maka tokoh itu juga harus diberikan pencerahan. Gimana caranya? Kalau kaitan dengan pemilih, harus ada pendidikan pemilih, penyadaran. Dan ini bukan pekerjaan gampang, tapi yang paling penting apa yang bisa kita berikan.
Apa yang kontribusi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak cukup menjadi umat yang mengeluh saja, berputus asa saja, ngata-ngatain saja. Nggak bisa, kita harus berbuat, bekerja, dan berdoa. I'malu fasyallahu a'malakum. Berbuatlah. Allah akan memperlihatkan hasil karya kamu. Dengan karya sekecil apapun juga, dengan doa, dengan sikap, dengan kontribusi, semoga ada sesuatu yang membuat Allah menguatkan kita karena ketulusan sebagian kita. Amin. 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 Baik. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Muhammad. Baik, Prof. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kami persilahkan Pak Hendar Asmara. Silakan Pak Hendar. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dan kawan-kawan. Ya, saya ada pertanyaan langsung saja. Ini istilah non-muslim kan? Halo? Iya, Ya, Pak Hendar. Kedengaran jelas, Pak. Silakan, Pak. Ya, ini istilah non-muslim kan sebetulnya menurut saya ada dua ya, ada dua pengertian. Pertama adalah apa yang disebut yang ahlul kitab. Kemudian ada yang dia juga walaupun non muslim tapi dia yakin dengan Injil asli atau Barnabas. Nah, kalau yang yakin dengan Injil asli ini kan sebetulnya kawan bagi orang muslim itu. Itu bagaimana menyikapi kedua hal itu. Jadi selama ini kita hanya menyebut non muslim itu kafir saja. Tapi kan sebetulnya kalau dari sejarah itu kan ada dua ya, Alkitab dan yang yakin dengan Injil asli. Pertanyaan pertama. Keduanya, piagam Madinah itu apakah itu yang dinamakan piagam Hudaibiyah juga ya, Ustaz? Jadi itu saja, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendar. Waalaikumsalam. Silakan, Prof. ya, terima kasih. Begini Pak, saya fokus kepada pengertian ahlul kitab. Ahlul kitab itu merupakan penghormatan Al-Quran terhadap Yahudi dan Nasrani. Kenapa diberikan penghormatan? Karena melihat asal-usulnya. Ajaran, kita kembali coba satu-satu. Taurat itu kitab Allah. Itu wahyu Allah. Itu firman Allah yang diwahyukan kepada Rasul Musa alaihissalam. Injil itu kalam Allah, wahyu Allah, firman Allah, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu seorang nabi dan seorang rasul. Karena itu mereka mendapat kehormatan dari ahlul kitab, orang yang berpegang pada kitab, gitu. Tapi tunggu dulu, kalau mereka tidak memegang ajaran dasar itu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, dan tidak mempertahankan sesama manusia, maka mereka mengingkari ajaran Nabi Musa, mengingkari ajaran Nabi Isa. Ingkar itu bahasa Arabnya pupur. Kaparotannya mengingkari. Jadi tidak bisa mengatakan mereka tidak ingkar. Yang kedua, kalau mereka konsekuen memegang ajaran Nabi Isa, mengapa tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa tidak beriman kepada Al-Quran? Mengapa tidak membenarkan Islam? Islam itu kan terbagi dua. Satu, semua agama para nabi itu agama penyerahan diri kepada Allah. Sikap penyerahan diri itu namanya Islam. Orangnya Muslim. Tapi pada zaman Musa, secara formal, nomenklatur disebut Al-Yahud. Agama Yahudi karena diperuntukkan kepada keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena itu dan Israel. Lalu zaman Isa disebut agama Nasrani. Nasrani yang asli itu agama penyerahan diri. Zaman Nabi Muhammad karena untuk seluruh dunia, maka tidak dinisbahkan kepada nomenklatur budaya. Bukan agama Arab, bukan agama Muhammad, tapi kepada esensi, yaitu Islam.
Gitu. Jadi Baik. apa yang Bapak sebutkan tadi tetap kufur, Pak. Kalau dia konsekuen, mengapa tidak? Pertanyaannya satu aja, mengapa dia tidak beriman kepada Al-Quran? Mengapa tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Mengapa tidak mengakui Islam sebagai agama Allah? Karena itu mereka disebut kufur itu dalam kajian tentang perbandingan agama macam-macam. Nah, dia disebut namanya kafir kitabi. Kafir kitabi itu adalah orang-orang yang punya agama menisbahkan kepada Nabi Isa, menisbahkan dirinya kepada Nabi Musa, lalu merasa benar, tapi tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW. Tetap saja kufur sekecil apapun juga. Cuma berbeda dengan yang nol tentang agama. Yang nol itu disebut al-ardi, agama budaya. Nah, kalau agama budaya, itu namanya budaya itu hasil kreasi. Tentu konsep Tuhan, konsep kepercayaan, ritual, doa-doa, tata cara, sampai pembentukan sembahan-sembahannya, semuanya budaya. Ini jelas kebatilan. Gitu. Baik. Nah itu, nah kita harus jelas bahwa kita ada toleran dengan mereka. Soal kedua itu soal manusianya. Tapi soal ajaran tidak bisa kita mencampurkan. Harus hak adalah hak, batil adalah batil. Pandangan Bapak kalau diikuti lebih lanjut akan membenarkan orang-orang yang mengaku Nasrani beriman kepada kitab Barnabas tapi tidak beriman kepada Al-Quran. Buat saya tidak bisa. Kalau konsekuen mengapa? Pertanyaan tadi. Kalau dia konsekuen dengan Injil yang betul-betul ajaran Nabi Isa, itu kan tidak ada konsep Trinitas. Tuhan satu dan dia tahu itu akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Isa namanya Nabi Muhammad. Disebutkan pada surat Shop ayat 6. Itu. Jadi tidak bisa bahwa kita toleran, bahwa kemanusiaan. Soal kedua, ada toleransi, ada kemanusiaan, ada persaudaraan universal sebagai manusia. Soal kedua, tapi soal pertama, ajarannya tidak bisa disamakan dengan ajaran Islam. Tidak begitu mudah mereka dianggap orang beriman. Nah, orang tidak konsekuen dengan ajarannya sendiri. Baik. Baik. Gitu, Pak. Iya. Punten, Pak. Baik, Saya, terima kasih. yang harus tegas, saya tegas, Pak. Iya, iya. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Ini Prof, mohon izin dulu, Prof, sebelum kita lanjut. Ini karena sudah pukul 7, cuma masih ada satu pihak yang raise hand dan ada mungkin saya mau bacain satu pertanyaan di chat lagi. Mau apa masih bisa, Prof? 5 menit kita batasin ya. Pak Fadian, mohon izin ya Pak Fadian. Pimpinan. Iya, Pak Fadian mohon izin 5 menit ya Pak Fadian sebelum acara yang ini jangan Siap, nggak masalah. Silakan Pak Irwan. Terima kasih. Mangga, Bro. Silakan, saya persilakan Pak Indro. Silakan Pak Indro, pertanyaannya Pak. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak halak Ustaz. Alhamdulillah. Panjenengan pe kabare Pak Indra. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya khair. Ustaz, mohon sedikit penjelasan ya berkaitan dengan tadi Piagam Madinah dan kaitannya juga dengan Ini tadi boleh dijelaskan. di Indonesia ya Ustaz. Tadi Piagam Madinah ataupun sekarang yang kita itu awalnya adalah suatu kesepakatan bersama yang kemudian diangkat menjadi suatu undang-undang dan jadi konstitusi ya. Nah demikian juga di Indonesia ini kan sejarahnya para founding father itu kan sudah sepakat dengan aneka ragam kebinekaan itu akhirnya mengangkat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah sekarang itu kan kecuali dirubah secara kesepakatan lewat bersama di MPR bisa dirubah. Kalaupun tidak dirubah, apakah bisa ya? Karena kita kan mayoritas Muslim di Indonesia ini, apakah nilai-nilai Islam di Syariah itu bisa kita implementasikan ya di dalam undang-undang atau di dalam kesepakatan bersama itu supaya orang Indonesia itu sebagai yang mayoritas Muslim ini bisa merasa lega. Artinya bahwa syariat itu bisa dilaksanakan. Kira-kira begitu Ustaz. Bisa mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indro. Silakan Pak Ustaz. Baik. Piagam Madinah itu bukan perjanjian Hudaybiyah. Kalau perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara kaum muslimin dengan wali kota Mekah Abu Sufyan. Nanti Piagam Madinah itu internal
Rasulullah SAW di Madinah. Karena itu penandatangannya adalah Muhajirin, Ansor, Musyrikun, dan Yahudi. Muhajirin dan Ansor itu Muslim, Yahudi tadi yang 4 kelompok, 4 partai atau 4 bani, Arab itu 2 partai besar. Itu kira-kira itu. Nah, tadi sudah dijelaskan kenapa Rasulullah merumuskan Piagam Madinah, tadi sudah dijelaskan. Sekarang pertanyaan Pak Indro kaitan dengan kesamaannya dengan negeri kita. Saya yakin para pendiri negeri ini tidak gegabah. Karena beliau adalah negarawan yang berpikir mendalam, berpikir jauh, berpikir dengan pikiran yang bersih, mendalam, rasional, sistematis. Gitu. Maka Pancasila ini menjadi titik temu. Karena begini aspirasinya itu, ada sebagian yang ingin melanjutkan di Indonesia itu di negara Islam. Dan itu secara historis melanjutkan dari beberapa kesultanan yang sudah ada di Nusantara sebelumnya. Di Aceh ada kesultanan, di Sumatera Barat ada kesultanan, di Palembang ada kesultanan, di Banten ada kesultanan, di Cirebon ada kesultanan, di Demak, di Pajang, di Gresik, di beberapa wilayah ada kesultanan. Jadi kalau mau melanjutkan bukan sesuatu yang kosong, sesuatu yang historis. Satu. Tapi ada juga yang ingin jadi negara sekuler. Negara yang tidak berdasar agama. Nah, di tengah-tengah itu, maka yang bisa disepakati ittifaq adalah tidak formal negara agama, bukan negara sekuler. Itu. Maka titik temunya adalah negara yang punya prinsip ketuhanan. Itu nomor 1. Jadi bukan Pancasila yang seperti ala Bung Karno yang ketuhanan di nomor 5, bukan. Yang ketuhanan nomor 1. Dan ini nomor 1 itu menjadi prinsip pokok. Inspirasinya nanti ada Piagam Jakarta, tapi Piagam Jakarta lebih menekankan pengamalan syariat. Kita tidak kepada Piagam Jakarta, kepada Pancasila 18 Agustus 1945. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa ini adalah untuk menyatakan bahwa seluruh bangsa Indonesia bertuhan. Itu dulu. Bertuhan. Nah, ini menjadi platform, ini dasar. Jadi tidak ada bangsa Indonesia yang tidak bertuhan. Tidak bertuhan tuh sekuler, komunis, materialisme, ikut pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh yang menggambarkan tentang komunis, tentang sosialis, tentang sekuler. Tidak. Dari Karl Marx, dari Marxisme, tidak ke situ arahnya. Tapi bertuhan. Nah, konsep Tuhan inilah yang harus melahirkan kemanusiaan, yang membimbing tentang persatuan, yang membimbing tentang musyawarah, yang membimbing tentang keadilan, yang membimbing tentang keseluruhan sila-sila itu. Jadi ini dasarnya, gitu. Itu dulu dasarnya. Jadi tidak bisa, kita bisa menolak semua. Seperti TAP MPR yang sudah ada itu bagus, jangan diubah-ubah. Lalu Pancasila jangan model AIDIT kan diperas. Di tahun 1962 AIS memeras, Pancasila diperas. Jadi sehingganya ujung-ujungnya tinggal gotong royong. Tidak bisa, itu sama dengan menghilangkan Indonesia, menghilangkan Pancasila, menghilangkan kesepakatan luhur. Itu sudah digeser kemana itu. AID tahu sendiri apa ideologinya. Baik. Nah, itu satu. Nah, setelah itu disepakati, subhanallah, maka semua hukum negara, kemudian administrasi negara, pejabat negara punya moral. Itu dulu punya moral. Muslim, moralnya iman, ihsan, takwa. Maka ketakwaan, keimanan, menjalankan agama menjadi dasar tegaknya Pancasila. Tidak bisa. Koruptor, mengapa kita tolak?
menolak tidak bermoral agama apapun juga, maka itu harus jadi musuh bersama tentang korupsi. Harus ada lembaga yang kuat melawan koruptor. Jangan dilemahkan. Maka setiap pejabat yang diangkat, pejabat yang punya mental sila ketuhanan. Nah, dalam tata negara itu semua ada aturannya. Sehingga beberapa syariat Islam bisa diadaptasi menjadi hukum positif. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Subhanallah. Undang-undang tentang peradilan agama. Undang-undang tentang perbankan. Undang-undang tentang penyelenggaraan haji. Undang-undang tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tentang wakaf. Undang-undang tentang perbankan syariah. Itu bisa tumbuh di negara Pancasila. Baik. Tuh. Ya, baik, Prof. Mohon maaf karena waktunya sudah habis, Prof. Betul, tapi saya ingin menggambarkan. Jadi bisa terwujud beberapa dari syariat Islam menjadi hukum positif dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Prof, terima kasih. Ini hanya menyambung. Terima kasih, Pak Indro. Prof, menyambung pertanyaan terakhir di chat ini, mungkin berkaitan tadi Prof menyampaikan bahwa kita ini pertanyaan lugas dari Pak Bustaman nih. Siapa kira-kira di negara ini yang masih dianggap negarawan Muslim yang taat, yang bisa kita jadikan pemimpin? Silakan lanjut, Prof. Ini sebagai penutup singkat padat dari Pak Bustaman pertanyaannya, Pak. Kembalikan kepada akal sehat dan nurani kita. Sudah ada di tengah-tengah kita. Tak harus kita ucapkan, tak harus kita sebutkan. Yang penting hati kita sepakat untuk menegur. Jadi nggak nyebutin nama nih ya, Prof ya? Iya. Bagus sekali. Pertanyaan diplomatis. Mohon maaf Pak Bustam nggak bisa dikorek jawabannya Pak. Siapa ininya? Nanti bisa Japri langsung ke Prof. Baik Prof. Japri nanya. Baik Bapak Ibu sekalian, Prof. Karena waktunya sudah melewati. Mohon maaf Pak Fadian, ini kita lewat 15 menit. Kita akan segera seru nih Pak, banyak yang nanya begitu. Baik, Prof, sebelum kita menutup acara, mohon izin untuk Prof menutup dengan doa. Ini mungkin terutama kalau boleh titip Prof, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian COVID ya Prof ya. Ini kemarin ada salah satu pengurus jamaah pengajian Ahad di Masjid Raya, Bu Susi, yang baru saja meninggal. Terus ada GM kita Pak Samsul Marlin, GM Masjid Raya Pondok Indah yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Keramat. Ada Ustadz kita, Ustadz Rusmono juga sedang terpapar juga, mudah-mudahan cepat sembuh. Terus ya kita doakan semua keluarga kita, teman-teman kita, bangsa kita, Prof. Semoga insya Allah kita bisa melalui semua ini dengan baik. Baik, silakan Prof, kami persilahkan. Bapak dan Ibu hadirin, di ujung majlis taklim kita, di ujung taklim kita, mari kita berdoa. Dan sebelum berdoa, kita bacakan dulu Al-Fatihah. Mudah-mudahan hati kita bersih, kita bisa dekat dengan Allah sehingga doa kita dikabulkan. Ala hadinnya bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Ya mujibas sa'il. Lakal hamdu ya Allah. Ya Rabbana. Ya Ilahana. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Satarul Uyub, Ya Alamal Ghuyub, Ya Kashifal Karub. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rfa'anna al-ghalaa wal waba'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkara wal fitana wal mihana wasyada'ida wasyuyuf wal mukhtalifata
ma dhahara minha wa ma batan fi ahlina hadza khassa wa fi baladina wa buldanil muslimina amma innaka la tuhibbul mi'ad Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bacakan kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fadil.